Pada masa Kerajaan Sunda, yang berkuasa dari abad ke-7 hingga abad ke-16, wilayah Cilegon berada dalam cakupan kerajaan besar ini. Kerajaan Sunda dikenal sebagai salah satu kerajaan terkemuka di Nusantara yang memiliki pengaruh politik, ekonomi, dan budaya yang signifikan. Wilayah Cilegon saat itu menjadi bagian penting karena kesuburan tanahnya yang mendukung pertanian, khususnya dalam produksi padi dan hasil bumi lainnya. Kondisi geografisnya yang strategis juga membuatnya menjadi jalur lintas bagi pedagang lokal yang membawa barang dagangan menuju pusat-pusat perdagangan di pesisir barat Jawa. Selain sebagai lumbung pangan, kawasan Cilegon juga berkontribusi pada kehidupan sosial masyarakat Sunda. Sistem pertanian tradisional berbasis irigasi sudah mulai diterapkan, memungkinkan hasil panen yang melimpah untuk mencukupi kebutuhan penduduk lokal maupun pasokan ke wilayah lain dalam kerajaan Sunda. Masyarakat Cilegon saat itu hidup dalam harmoni dengan alam, dengan pola kehidupan agraris yang bercorak tradisional. Wilayah ini menjadi salah satu contoh bagaimana kekuatan ekonomi kerajaan berakar pada pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Selat Sunda, yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera, telah lama menjadi salah satu jalur pelayaran terpenting di Nusantara. Jalur ini tidak hanya menghubungkan dua pulau besar, tetapi juga menjadi lintasan strategis bagi para pedagang lokal maupun internasional yang menjajakan rempah-rempah, hasil bumi, dan barang-barang kerajinan. Keberadaan Selat Sunda mempercepat perkembangan wilayah-wilayah di sekitarnya, termasuk Cilegon, yang secara geografis terletak tidak jauh dari jalur perdagangan ini. Pedagang dari berbagai bangsa, seperti Tiongkok, India, dan Arab, sering melewati Selat Sunda dalam perjalanan mereka, membawa serta pengaruh budaya dan teknologi baru ke wilayah Nusantara. Cilegon, sebagai salah satu titik persinggahan di sekitar Selat Sunda, memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan perdagangan ini. Wilayahnya menjadi tempat bagi para pedagang untuk beristirahat, mengisi kembali bekal, atau berdagang dengan masyarakat setempat. Aktivitas perdagangan ini membantu membangun hubungan ekonomi dan sosial yang kuat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Selain itu, letak strategis Cilegon juga membuatnya menjadi jalur transportasi penting yang menghubungkan wilayah pedalaman Banten dengan pelabuhan-pelabuhan utama di pesisir. Peran Selat Sunda ini terus berlanjut hingga masa kini, menjadikannya salah satu elemen vital dalam sejarah dan perkembangan Cilegon. Pada abad ke-16, Kerajaan Banten muncul sebagai kekuatan politik baru di wilayah barat Pulau Jawa setelah memisahkan diri dari Kerajaan Sunda. Perpecahan ini dipicu oleh ekspansi Kesultanan Demak yang ingin menyebarkan pengaruh Islam di kawasan Jawa Barat. Sebagai hasil dari peralihan kekuasaan ini, Banten berubah menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan yang berkembang pesat di bawah pimpinan para sultan. Pusat kekuasaannya terletak di Surosowan, yang kini dikenal sebagai Kota Banten Lama, dengan pelabuhan internasional yang ramai. Wilayah Cilegon, yang terletak tidak jauh dari pusat pemerintahan, menjadi bagian strategis dalam struktur kerajaan Banten. Selain berfungsi sebagai daerah penyangga pertanian, Cilegon juga mendukung aktivitas perdagangan dan pelayaran kerajaan Banten yang menghubungkan wilayah Nusantara dan mancanegara. Kesuburan tanahnya membuat Cilegon menjadi pemasok kebutuhan pangan bagi masyarakat kerajaan, sementara lokasinya yang dekat dengan Selat Sunda membantu menjaga jalur perdagangan utama kerajaan. Hubungan erat Cilegon dengan Kerajaan Banten mencerminkan peran wilayah ini dalam mendukung kejayaan salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara. Kerajaan Banten memainkan peran penting dalam proses Islamisasi di wilayah Cilegon pada abad ke-16 hingga seterusnya. Setelah berdiri sebagai kerajaan Islam, Banten tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga pusat penyebaran agama Islam di kawasan barat Pulau Jawa. Cilegon, yang merupakan bagian dari Kerajaan Banten, merasakan pengaruh besar dari gelombang dakwah yang dilakukan oleh para ulama, dai, dan tokoh-tokoh agama yang aktif menyebarkan ajaran Islam. Proses ini tidak hanya dilakukan di masjid-masjid, tetapi juga melalui tradisi lisan, pendidikan, dan praktik kehidupan sehari-hari masyarakat. Di Cilegon, muncul banyak pesantren sebagai pusat pendidikan agama yang melahirkan generasi ulama dan pemimpin masyarakat. Pesantren-pesantren ini menjadi tempat belajar tidak hanya bagi penduduk lokal, tetapi juga bagi santri dari daerah lain yang datang untuk memperdalam ilmu agama. Islamisasi juga membawa transformasi budaya, seperti pengadopsian nilai-nilai Islam dalam tradisi lokal dan hukum adat. Identitas keislaman masyarakat Cilegon semakin kuat seiring berjalannya waktu, menjadikan wilayah ini sebagai salah satu pusat keagamaan yang signifikan di Banten. Hingga kini, jejak Islamisasi tersebut masih terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Cilegon yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman.
Pada masa Kerajaan Banten, Cilegon dikenal sebagai daerah agraris yang menjadi salah satu penyangga kebutuhan pangan kerajaan. Kesuburan tanahnya dimanfaatkan secara maksimal untuk pertanian, terutama dalam menanam padi dan palawija. Untuk mendukung hasil pertanian, masyarakat setempat mulai mengembangkan sistem irigasi tradisional. Irigasi ini memanfaatkan aliran sungai dan sumber mata air yang ada di wilayah sekitar, dengan teknik sederhana yang efektif untuk mengairi sawah dan ladang. Sistem ini menjadi dasar bagi keberlanjutan produksi pertanian di Cilegon selama masa itu. Pembangunan irigasi tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga memperkuat struktur sosial masyarakat agraris. Gotong royong menjadi bagian penting dalam pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi, menciptakan solidaritas di antara penduduk. Selain itu, hasil pertanian dari Cilegon tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga didistribusikan ke pusat kerajaan Banten di Surosowan serta dijual di pasar-pasar utama. Peran pertanian yang didukung oleh infrastruktur irigasi ini menjadikan Cilegon sebagai salah satu wilayah strategis dalam mendukung stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan kerajaan Banten. Pada abad ke-17, Belanda, melalui VOC, mulai memperluas pengaruhnya di wilayah Banten, termasuk Cilegon. Setelah berhasil melemahkan kekuatan politik kerajaan Banten, Belanda mengambil alih kendali atas wilayah strategis di sekitar Selat Sunda untuk mendukung kepentingan ekonomi dan militernya. Posisi Cilegon yang dekat dengan jalur pelayaran utama menjadikannya kawasan penting bagi VOC dalam mengawasi perdagangan di Selat Sunda, khususnya untuk mengontrol arus barang dari dan ke Nusantara. Belanda juga memanfaatkan sumber daya wilayah Cilegon untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka. Hasil bumi, seperti padi dan palawija, menjadi salah satu komoditas yang diangkut ke pusat-pusat perdagangan Belanda. Selain itu, Cilegon mulai difungsikan sebagai titik logistik bagi kepentingan militer, terutama untuk menjaga stabilitas jalur perdagangan yang melewati Selat Sunda. Meskipun memberikan dampak ekonomi bagi wilayah tersebut, penjajahan Belanda juga membawa penderitaan bagi masyarakat setempat. Pajak yang tinggi, kerja paksa, dan pembatasan kebebasan menjadi beban berat yang harus ditanggung oleh penduduk Cilegon selama masa kolonial. Hal ini menjadi salah satu pemicu perlawanan rakyat di kemudian hari. Pemberontakan petani Cilegon tahun 1888 adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Perlawanan ini dipicu oleh tekanan yang berat dari pemerintah kolonial, termasuk pajak yang mencekik, kerja paksa, dan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan-kebijakan kolonial tersebut tidak hanya menimbulkan penderitaan ekonomi, tetapi juga melukai harga diri dan keadilan masyarakat lokal. Kondisi ini memunculkan rasa ketidakpuasan yang mendalam di kalangan petani dan ulama di Cilegon, yang kemudian berujung pada pemberontakan. Pemberontakan dipimpin oleh K.H. Wasit, seorang ulama karismatik yang memiliki pengaruh besar di masyarakat Cilegon. Bersama tokoh-tokoh lain, seperti K.H. Tubagus Ismail dan Haji Akib, ia memimpin serangkaian aksi untuk melawan penindasan Belanda. Gerakan ini memiliki akar kuat dalam semangat keagamaan, di mana perjuangan melawan penjajahan dianggap sebagai bagian dari jihad. Meskipun pemberontakan ini pada akhirnya berhasil dipadamkan oleh Belanda dengan kekerasan, semangat perjuangan yang ditinggalkannya terus hidup di hati rakyat Cilegon. Peristiwa ini tidak hanya menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan, tetapi juga menggambarkan keberanian masyarakat lokal dalam memperjuangkan hak dan martabat mereka. Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda membangun jalur kereta api di wilayah Cilegon sebagai bagian dari rencana besar mereka untuk memperkuat infrastruktur transportasi di Hindia Belanda. Jalur kereta api ini dirancang untuk menghubungkan daerah-daerah penghasil hasil bumi di pedalaman Banten dengan pelabuhan-pelabuhan utama di sekitar Selat Sunda. Dengan adanya kereta api, pengangkutan hasil bumi seperti padi, palawija, kopi, dan rempah-rempah dari Cilegon menjadi lebih efisien dan cepat, sehingga meningkatkan produktivitas ekonomi wilayah ini. Selain untuk mengangkut hasil bumi, jalur kereta api juga berfungsi mendukung aktivitas industri dan logistik. Cilegon, yang mulai dikenal sebagai kawasan strategis bagi pengelolaan sumber daya, mendapat manfaat dari infrastruktur ini dengan meningkatnya akses ke pasar yang lebih luas. Jalur kereta api ini tidak hanya mempercepat arus barang, tetapi juga memudahkan mobilitas penduduk lokal. Pembangunan transportasi modern ini menjadi salah satu faktor pendorong awal transformasi Cilegon dari kawasan agraris menuju kawasan yang lebih industrialis. Namun, di sisi lain, infrastruktur ini juga memperkuat eksploitasi sumber daya oleh pemerintah kolonial untuk kepentingan mereka sendiri,
meninggalkan jejak ketidakadilan yang dirasakan oleh penduduk lokal. Pada masa penjajahan Belanda, Cilegon mulai berkembang sebagai kawasan industri modern, terutama karena letaknya yang strategis dekat Selat Sunda. Salah satu langkah awal transformasi ini adalah pembangunan pelabuhan dan fasilitas pendukung untuk mendukung aktivitas perdagangan dan logistik. Pelabuhan-pelabuhan di sekitar Cilegon menjadi pusat pengiriman hasil bumi dari pedalaman Banten ke berbagai daerah lain, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Peran Cilegon sebagai hub logistik dan perdagangan semakin menonjol dengan bertambahnya aktivitas ekonomi di wilayah ini. Selain itu, Belanda juga mulai mendirikan fasilitas industri di sekitar Cilegon, termasuk pabrik pengolahan baja yang menjadi salah satu sektor penting. Meskipun belum sebesar dan semodern seperti yang berkembang di era pasca kemerdekaan, langkah ini menjadi awal transformasi ekonomi wilayah Cilegon dari yang semula agraris menuju industrialisasi. Kehadiran industri ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan pola kehidupan masyarakat lokal. Meski demikian, keuntungan dari perkembangan industri ini sebagian besar dinikmati oleh pihak kolonial, sementara penduduk lokal seringkali hanya mendapatkan dampak negatif, seperti eksploitasi tenaga kerja dan degradasi lingkungan. Selama Perang Dunia II, ketika Jepang menduduki Indonesia, 1942 hingga 1945, wilayah Cilegon tidak luput dari pengaruhnya. Sebagai kawasan strategis dengan infrastruktur yang sudah mulai berkembang, Cilegon menjadi salah satu titik penting bagi Jepang dalam mendukung logistik dan operasi perang di Asia Tenggara. Infrastruktur industri yang sebelumnya dibangun oleh Belanda, seperti pabrik pengolahan baja dan pelabuhan, dimanfaatkan oleh Jepang untuk memproduksi kebutuhan perang, termasuk peralatan militer dan logistik lainnya. Selain memanfaatkan infrastruktur, Jepang juga memberlakukan kerja paksa atau romusha, yang melibatkan penduduk setempat untuk bekerja dalam kondisi yang sangat berat. Banyak penduduk Cilegon yang dipaksa bekerja di fasilitas-fasilitas industri, atau membantu membangun infrastruktur militer Jepang. Kondisi ini menyebabkan penderitaan yang besar, baik secara fisik maupun sosial, bagi masyarakat lokal. Meskipun masa pendudukan Jepang relatif singkat, dampaknya cukup signifikan dalam memperparah kondisi ekonomi dan sosial wilayah Cilegon, meninggalkan trauma mendalam di kalangan penduduk hingga era pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, wilayah Cilegon secara administratif menjadi bagian dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten, saat itu masih dalam lingkup Provinsi Jawa Barat. Proklamasi kemerdekaan membawa harapan baru bagi masyarakat Cilegon yang sebelumnya hidup di bawah tekanan penjajahan. Semangat perjuangan rakyat yang telah teruji selama masa kolonial dan pendudukan Jepang tetap hidup dan menjadi landasan dalam membangun daerah ini. Pasca kemerdekaan, fokus utama pemerintah dan masyarakat di Cilegon adalah memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi yang porak-poranda akibat perang. Wilayah ini perlahan mulai bangkit dengan memanfaatkan potensi lokal, seperti pertanian dan perdagangan, sebagai basis ekonomi. Gotong royong menjadi nilai utama dalam proses pembangunan, baik dalam memperbaiki infrastruktur yang rusak maupun dalam menghidupkan kembali aktivitas perekonomian. Semangat perjuangan yang mengakar kuat di masyarakat menjadi modal penting dalam mendorong kemajuan wilayah Cilegon di masa-masa awal kemerdekaan. Pada periode 1950-an hingga 1970-an, Cilegon mengalami transformasi signifikan dalam pembangunan sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi pasca kemerdekaan. Pemerintah mulai mengarahkan perhatian pada pembangunan fasilitas publik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama, dengan pendirian sekolah-sekolah baru untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan formal. Langkah ini diambil untuk mencetak generasi muda yang lebih terdidik dan siap berkontribusi dalam pembangunan daerah. Selain itu, sektor kesehatan juga mendapat perhatian melalui pembangunan puskesmas dan klinik-klinik kesehatan yang menyediakan layanan dasar bagi masyarakat. Infrastruktur jalan mulai diperbaiki dan diperluas untuk mendukung mobilitas penduduk serta distribusi hasil pertanian dan barang lainnya. Jalur transportasi yang lebih baik tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghubungkan Cilegon dengan daerah-daerah sekitarnya, termasuk pusat administrasi di Serang. Transformasi ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan Cilegon, menyiapkan wilayah ini untuk menghadapi perannya yang lebih besar sebagai pusat industri pada era berikutnya. Pada tahun 1970-an, Cilegon resmi ditetapkan sebagai pusat industri baja nasional oleh pemerintah Indonesia. Keputusan ini didasarkan pada letak geografis Cilegon yang strategis, dekat dengan Selat Sunda dan memiliki akses yang baik ke sumber daya dan pelabuhan.
Salah satu langkah monumental dalam transformasi ekonomi wilayah ini adalah pendirian PT Krakatau Steel pada tahun 1970. Sebagai perusahaan baja milik negara, Krakatau Steel dirancang untuk menjadi tulang punggung industri baja nasional, sekaligus mendukung kebutuhan infrastruktur dan pembangunan di Indonesia. Pendirian Krakatau Steel tidak hanya mendorong industrialisasi di Cilegon, tetapi juga mengubah karakter sosial ekonomi wilayah tersebut. Sebagai pusat industri, Cilegon mulai menarik tenaga kerja dari berbagai daerah, menciptakan dinamika baru dalam struktur masyarakatnya. Infrastruktur pendukung, seperti jalan raya, perumahan, dan fasilitas umum, juga dikembangkan untuk mendukung kebutuhan industri dan penduduk yang terus bertambah. Sejak saat itu, Cilegon dikenal sebagai Kota Baja, dengan Krakatau Steel sebagai simbol kemajuan ekonomi dan teknologi industri di Indonesia. Transformasi ini menandai awal era baru bagi Cilegon, yang kini memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Pada tahun 1999, Cilegon secara resmi memisahkan diri dari Kabupaten Serang dan memperoleh status sebagai kota administratif yang mandiri. Pemekaran ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan di wilayah yang telah berkembang pesat sebagai pusat industri. Sebagai kota mandiri, Cilegon memiliki otonomi lebih besar dalam mengelola sumber daya dan menetapkan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk fokus pada pengembangan infrastruktur, pelayanan publik, dan ekonomi yang lebih baik. Sejak pemekaran, pembangunan di berbagai sektor di Cilegon semakin meningkat. Pemerintah kota mulai memprioritaskan pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan perumahan untuk mendukung pertumbuhan penduduk dan aktivitas industri yang terus berkembang. Otonomi ini juga memungkinkan Cilegon untuk lebih efektif dalam menarik investasi, baik domestik maupun asing, sehingga memperkuat peranannya sebagai salah satu kota industri terkemuka di Indonesia. Pemekaran ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Cilegon. Seiring perkembangan zaman, Cilegon terus memperluas dan meningkatkan infrastruktur modern untuk mendukung aktivitas industri dan logistik yang menjadi tulang punggung perekonomiannya. Salah satu proyek penting adalah pembangunan jalan tol, termasuk tol Jakarta Merak yang menghubungkan Cilegon dengan ibu kota dan wilayah lain di Pulau Jawa. Jalan tol ini mempercepat mobilitas barang dan orang, menjadikan distribusi hasil industri dari Cilegon lebih efisien dan kompetitif. Selain jalan tol, pelabuhan-pelabuhan di Cilegon, seperti Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Industri, juga mengalami modernisasi untuk mengakomodasi arus kapal dan logistik yang terus meningkat. Pelabuhan-pelabuhan ini memainkan peran strategis dalam menghubungkan Jawa dan Sumatera serta dalam perdagangan internasional. Pemerintah dan sektor swasta juga membangun fasilitas pendukung lainnya, seperti kawasan industri terpadu, perumahan modern untuk pekerja, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Perkembangan infrastruktur ini tidak hanya memperkuat posisi Cilegon sebagai pusat industri, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang lebih inklusif. Meskipun Cilegon dikenal sebagai kota industri, kekayaan budaya lokal tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakatnya. Salah satu warisan budaya yang masih dilestarikan adalah kesenian debus, seni bela diri tradisional yang syarat dengan unsur mistik dan spiritual. Pertunjukan debus tidak hanya menampilkan kemampuan fisik yang luar biasa, seperti kebal terhadap senjata tajam, tetapi juga merepresentasikan keyakinan mendalam terhadap ajaran agama dan leluhur. Kesenian ini sering dipentaskan dalam acara-acara adat maupun perayaan tertentu, menjadi daya tarik budaya yang unik. Selain itu, tradisi Maulid Nabi juga dirayakan dengan sangat meriah oleh masyarakat Cilegon. Perayaan ini tidak hanya sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga menjadi momen untuk memperkuat rasa kebersamaan di antara warga. Dalam acara ini, berbagai kegiatan dilakukan, seperti pembacaan syalawat, pengajian, serta pawai budaya yang melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan. Tradisi dan kesenian lokal ini menunjukkan bahwa di tengah modernisasi dan industrialisasi, Cilegon tetap mempertahankan jati dirinya sebagai kota dengan akar budaya dan keagamaan yang kuat. Hal ini mencerminkan harmoni antara kemajuan ekonomi dan pelestarian warisan leluhur. Pertumbuhan industri yang pesat di Cilegon membawa tantangan besar terhadap kelestarian lingkungan. Sebagai kota yang dikenal sebagai pusat industri berat, seperti baja dan kimia, Cilegon menghadapi isu-isu seperti polusi udara, pencemaran air, dan pengelolaan limbah industri. Dampak ini tidak hanya memengaruhi ekosistem lokal, tetapi juga kehidupan masyarakat sekitar.
Menyadari hal tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat mulai mengambil langkah-langkah konkret untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan regulasi ketat terhadap industri, seperti pengelolaan limbah yang sesuai standar dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Pemerintah juga mendorong penghijauan kota dengan menanam pohon di sekitar kawasan industri dan pemukiman untuk mengurangi polusi udara. Di sisi lain, masyarakat turut aktif melalui gerakan-gerakan lingkungan, seperti program kebersihan, pengelolaan sampah berbasis komunitas, dan kampanye kesadaran lingkungan. Kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama untuk menjadikan Cilegon sebagai kota industri yang berkelanjutan, di mana kemajuan ekonomi tetap sejalan dengan pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Cilegon, dengan lokasinya yang strategis di dekat Selat Sunda, telah menjadi salah satu kota vital bagi perekonomian Indonesia di era modern. Letaknya yang berada di jalur penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera menjadikan kota ini sebagai pusat logistik yang penting, mendukung distribusi barang secara efisien di dalam negeri maupun ke pasar internasional. Pelabuhan-pelabuhan di Cilegon, seperti Pelabuhan Merak untuk transportasi antar pulau dan pelabuhan-pelabuhan industri, menjadi tulang punggung dalam mendukung aktivitas perdagangan dan ekspor hasil industri. Selain logistik, Cilegon juga terus memperkuat perannya sebagai pusat industri berat, dengan sektor baja dan petrokimia sebagai andalan utamanya. Berbagai kawasan industri modern telah dibangun untuk menampung investasi baru, baik dari dalam negeri maupun asing. Hal ini tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Sebagai kota yang terus berkembang, Cilegon memainkan peran strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di peta ekonomi global, menjadikannya salah satu motor penggerak pembangunan nasional yang penting. Masa depan Cilegon berfokus pada upaya untuk tetap relevan di era globalisasi sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan. Sebagai kota industri, Cilegon menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah setempat telah menetapkan prioritas pada pengembangan sektor pendidikan untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Institusi pendidikan berbasis teknologi dan pelatihan kejuruan diperkuat untuk mendukung kebutuhan industri modern yang semakin canggih. Selain itu, pemerintah juga mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan dalam operasional industri untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Langkah-langkah seperti pengelolaan limbah yang lebih baik, penggunaan energi terbarukan, dan penghijauan kota menjadi bagian dari strategi keberlanjutan ekonomi. Visi jangka panjang Cilegon adalah menjadi kota industri yang maju, tetapi tetap ramah lingkungan dan nyaman untuk ditinggali. Dengan fokus pada inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan, Cilegon bertekad untuk terus berkembang sebagai salah satu motor utama pembangunan Indonesia, sekaligus menjadi contoh sukses transformasi kota industri di masa depan.